Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan penjelasan terbaru yang kita dapatkan mengenai pengumuman pembatalan penempatan pelamar Prioritas 1 pada seleksi guru SNP 3K tahun 2022 yang jumlahnya yaitu 3043 pelamar Prioritas 1. Nah, Bapak Ibu, yang mana sudah kita infokan di video sebelumnya terkait dengan eh, penjelasan dari admin portal guru P3K Kemendikbud yang menyampaikan bahwasanya pembatalan penempatan P1 ini itu berkaitan dengan adanya verifikasi kembali yang dilakukan oleh Kemendikbud terkait dengan untuk bagi pelamar P1 sehingga adanya pembatalan penempatan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, di sini kita mendapatkan penjelasan terbaru yang kita dapatkan, Bapak Ibu, yang kami kutip informasinya dari media gpnn.com yang mana diinformasikan untuk 3043 P1 gagal diangkat P3K tahun ini, Dirjen Proknono dan BKN beri penjelasan. Nah, di sini apakah masih ada peluang? Nah, kita lihat berita selengkapnya. Untuk sebanyak 3043 guru honorer lulus passing grade gagal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun ini. Nah, mereka sudah mendapatkan penempatan P3K guru 2022 yang diumumkan akhir 2022 lalu. Nah, menurut Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu Prof. Nunuk Suryani, yang mana 3043 guru P1 gagal diangkat P3K tahun ini itu karena penempatan mereka dibatalkan. Nah, pembatalan itu diambil setelah Kemendikbudristek melaksanakan yaitu verifikasi dan validasi kembali atas data peserta P1. Jadi kata Prof. Nunu, setelah ada sanggahan dari peserta P1, Kemendikbudristek kemudian menganalisis kembali data P1 yang sudah diumumkan sebelumnya. Nah, terkait dengan sanggahan ini, rekan-rekan bisa melihat penjelasannya di video kami sebelumnya. Nah, kemudian dari hasil verifikasi itu didapatkan itu 3043 P1 yang namanya tidak memenuhi syarat, atau berarti bisa dikatakan nih Bapak Ibu, yang pembatalan ini 3043 P1 ini termasuk ke dalam TMS ya Bapak Ibu, itu tidak memenuhi syarat sehingga harus dibatalkan penempatannya. Nah, kemudian atas dasar itulah Kemendikbudristek kemudian mengeluarkan surat pengumuman yang tentunya rekan-rekan sudah download semuanya di portal guru ppk.kemendikbud.go.id yang langsung ditandatangani Dirjen GTK Kemendikbudristek per tanggal 1 Maret yang tentunya berisi tentang pembatalan penempatan pelamar P1 pada seleksi P3K Guru 2022 yang mana tercatat itu sebanyak 3.000 lebih ya Bapak Ibu, tepatnya 3043 guru lulus passing grade menjadi P1 dibatalkan penempatannya. Kemungkinan mungkin dari rekan-rekan yang termasuk ke dalam 3043 ini yang awal pendaftaran P3K itu mendapatkan notifikasi penempatan, namun setelah adanya verifikasi kembali dan termasuk TMS di sini ya Bapak Ibu, penjelasan kita lihat tadi, sehingga dibatalkan penempatannya. Nah, itu berarti mereka tidak bisa diangkat P3K guru tahun ini, kata Dirjen Prof. Nunu yang dihubungi gpnn.com Senin tanggal 6 Maret 2023. Nah, dengan demikian penempatan bagi 3043 P1 yang sudah diumumkan sebelumnya itu dibatalkan Bapak Ibu. Nah, Dirjen Prof. Nunu pun memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Nah, lebih lanjut dia mengatakan dengan pembatalan tersebut otomatis 3043 P1 yang sebelumnya mendapatkan penempatan tidak mendapatkan penempatan lagi. Nah, bagi yang ingin mengecek siapa saja yang namanya dibatalkan bisa di laman guru ppk.kemendikbud.go.id. Nah, selain itu untuk P1 yang mempertanyakan lebih lanjut, Prof. Nunu mempersilahkan menghubungi layanan bantuan Kemendikbud yang isi penjelasannya bisa rekan-rekan cek di video sebelumnya juga Bapak Ibu. Nah, kemudian lebih lanjut dia mengatakan P1 yang gagal diangkat tahun ini itu masih punya peluang besar untuk ikut seleksi P3K tahun anggaran 2023. Yang mana Prof. Nunu memastikan pelaksanaan tesnya itu tidak lama lagi. Nah, ini Bapak Ibu sedikit kabar baiknya bagi rekan-rekan
yang masuk ke dalam pembatalan, karena di sini informasinya itu untuk seleksi P3K 2022 tidak lama lagi akan digelar dan jadwalnya ada di Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Jadi sebanyak 3043 yang dibatalkan penempatannya itu bisa ikut seleksi P3K 2023 yang sebentar lagi digelar, ucap Prof. Nunu. Nah, ditanya apakah P1 yang tidak mendapatkan formasi P3K 2022 akan tetap mendapat prioritas? Dirjen Prof. Nunu mengatakan akan diperjuangkan ke Mendikbudristek karena data P1 pun akan dikunci di database Kemendikbudristek. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan data rekan-rekan yang P1 atau yang sudah lulus PG tahun 2021 yang lalu. Namun bagaimana kebijakan khusus untuk sisa P1 ini? Dirjen Prof. Nunu mengatakan akan ada regulasi terbaru lagi, tentunya mengikuti proses seleksi P3K tahun anggaran 2023. Nah, nanti ada Permenpan RB baru lagi soal seleksi P3K 2023 yang pasti Kemendikbudristek selalu berada di belakang guru honorer, kata Prof. Nunu Suryani. Nah, dihubungi terpisah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka Badan Kepegawaian Negara Pak Soeharmen mengatakan pembatalan penempatan 3043 P1 itu setelah Kemendikbudristek melaksanakan verifikasi, BKN tidak ikut memverifikasinya. Nah, itu kewenangan Kemendikbudristek dan hasil verifikasinya yang diumumkan hari ini, kata Deputi Soeharmen. Kemudian dia menambahkan cepat lambatnya pelaksanaan P3K Guru 2022 akan berpengaruh terhadap jadwal seleksi tahun 2023. Nah, jika pelaksanaan P3K 2022 cepat selesai, maka 2023 tidak akan molor. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan penjelasan terbaru kita dapatkan terkait dengan pembatalan penempatan bagi 3043 pelamar prioritas 1 ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita kembali lagi ke peraturan Menpan RB yang mana kita dengarkan penjelasan dari admin guru P3K tadi Bapak Ibu itu berkaitan dengan aturan Permenpan RB nomor 20. Nah, setelah kita cek kembali itu penjelasannya memang ada di paragraf 5 terkait dengan seleksi prioritas Bapak Ibu, yaitu di pasal 33, yaitu di ayat 3-nya. Kalau kita baca lagi dalam hal pelamar, yaitu sebagai dimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, itu berkaitan dengan perankingan juga ya Bapak Ibu, yaitu apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, kemudian apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 itu maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan aturan Permenpan RB yang juga menjelaskan terkait dengan pemutaran tersebut. Dan kalau kita lihat lagi di sini ada penjelasan juga yang kita dapatkan bahwasanya berdasarkan Permenpan RB tadi sudah kita bacakan ya, itu dilakukan berdasarkan perankingan hasil seleksi kompetensi tahun 2021, itu jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang sama yang tadi kita bacakan Permenpan RB-nya Bapak Ibu, itu diambil nilai tertinggi. Nah, jika PG1 dan PG2 pada jabatan berbeda diambil PG2 terlebih dahulu, dinilai berlaku urutan yaitu THK 2, non PNS negeri, kemudian PPG dan swasta. Nah, guru-guru tersebut seharusnya tidak mendapat penempatan. Tidak dapat penempatan. Namun, saat pendaftaran kemarin terjadi kesalahan pemilihan PG dan ketidaksesuaian pemilihan jabatan sehingga dapat mendaftar. Dikarenakan hal tersebut, maka penempatan guru-guru tersebut dibatalkan atau disilakan TMS tentunya Bapak Ibu. Oke, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua terkait dengan penjelasan terbaru yang kita dapatkan mengenai pembatalan ini. Jadi, informasi yang kita dapatkan bahwasanya untuk pelaksanaan seleksi P3K tahun anggaran 2023, rekan-rekan yang termasuk ke dalam pembatalan ini akan diperjuangkan Kemendikbudristek untuk dapat menjadi prioritas lagi karena database rekan-rekan sekalian itu sudah dikunci oleh Kemendikbud Bapak Ibu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.